Shalom, haleluya, puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Mari kita berdoa terlebih dahulu. Bapa di dalam sorga, di dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih banyak ya Tuhan, terima kasih buat segala kebaikan-Mu, penyertaan-Mu, perlindungan-Mu, dan berkat-berkat-Mu yang luar biasa di dalam perjalanan hidup kami. Sebentar kami rindu mendengarkan firman-Mu, berkati mulut lidah hamba-Mu, bahkan kami semua yang mendengarkan, dan kami boleh bertumbuh dalam rencana-Mu yang indah. Serahkan jalannya pemberitaan firman-Mu dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Shalom, Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Haleluya. Nah, pada hari ini saya ingin menyampaikan tentang arti Immanuel. Arti Immanuel. Mari kita melihat di dalam Matius 1 ayat 23. Matius 1:23 dikatakan demikian, sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki dan mereka akan menamakan dia Immanuel. Nah, kita akan melihat arti kata Immanuel adalah Allah menyertai kita. Ya. Jadi arti kata Immanuel adalah Allah menyertai kita. Nah, kata Immanuel ini diberikan karena adanya kelahiran seorang manusia yaitu Yesus. Ya. Jadi kalau kita melihat di ayat 21, ia akan melahirkan anak laki-laki dan engkau akan menamakan dia Yesus karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa. Nah, terus dilanjutkan ayat 22, hal itu terjadi supaya genaplah yang difirmankan Tuhan oleh Nabi. Dan Matius 1:23 arti Immanuel. Nah, jadi kalau kita mau mengalami Immanuel, maka kita harus menerima, ya, mengalami kelahiran Yesus dalam hati kita dan mau hidup menurut jalannya. Jadi Yesus lahir dikatakan dialah pelepas dosa. Ya. Jadi kalau kita menerima kelahiran Yesus, kita percaya kita dilepaskan dari dosa, maka yang terjadi adalah Immanuel. Allah menyertai kita. Nah, Immanuel berarti suatu cara hidup yang selalu disertai Allah. Ya. Immanuel berarti suatu cara hidup yang selalu disertai Allah. Ya. Tentu kita senang, ya. Kalau kita disertai orang yang punya kedudukan tinggi, berpangkat, berpengaruh, ya senang. Tapi ini luar biasa, ya. Dia Allah yang menciptakan empunya langit dan bumi, itu menyertai kita. Nah, ini cara hidup yang sangat luar biasa. Ya. Immanuel berarti satu cara hidup yang selalu disertai Allah. Dan kalau ini terjadi, maka kita akan mengalami satu kehidupan yang sangat-sangat luar biasa, sebab Allah beserta kita. Allah beserta kita. Nah, Allah beserta kita seperti yang dialami oleh putra manusia Yesus waktu di dunia. Ya. Jadi Immanuel, Allah beserta kita itu seperti yang dialami oleh putra manusia Yesus waktu di dunia. Nah, kalau kita melihat kehidupan dari putra manusia Yesus, baik baru lahirnya, ya, bapak ibunya menjaga, memelihara sampai terus bertumbuh dewasa,
sampai masuk dalam pelayanan dan begitu banyak mengalami kesukaran, tekanan, tapi kita melihat tidak pernah kalah, ya, tidak pernah jatuh, tidak pernah terhempas, sebab Immanuel, Allah beserta putra manusia Yesus itu yang mengalami satu kemenangan yang luar biasa. Dan ini menjadi contoh dan kunci bagi kita. Jadi kalau kita mau mengalami kemenangan, pada waktu kita masih berada di dunia ini, kita belajar dari cara hidup putra manusia Yesus. Sebab ini adalah kunci. Ya. Pada bagian berikutnya nanti kita akan melihat, ini adalah satu kunci. Nah, kalau kita mau meniru, mencontoh, pasti bisa. Ya, pasti bisa. Sebab ini adalah kehendak Allah supaya kita menjadi seperti Kristus. Ya. Jadi pada waktu kita mengalami ciptaan yang baru, ya, nah Tuhan rindu supaya kita menjadi seperti Kristus karena benih ilahi itu ada di dalam kita, di dalam hidup kita. Nah, Roh Kudus, ya, Roh Kudus itu selalu siap untuk menolong setiap orang yang sungguh-sungguh mau hidup seperti Kristus. Yohanes 14 ayat yang ke-16. Yohanes 14 ayat yang ke-16 dikatakan demikian, Aku akan minta kepada Bapa dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya, yaitu Roh kebenaran. Dunia tidak dapat menerima Dia sebab dunia tidak melihat Dia dan tidak mengenal Dia, tetapi kamu mengenal Dia sebab Ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Ini janji daripada Tuhan Yesus pada waktu Dia mau pergi kembali ke surga, pada waktu Dia mau tinggalkan murid-muridnya, Dia berikan ayat ini. Jadi Dia katakan, Aku akan minta kepada Bapa dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya. Jadi selama kita terus lekat, terus minta tolong, maka Roh Kudus akan terus menyertai kita selama-lamanya. Selagi kita menumpang di dalam dunia ini, disertai, ya, dilindungi, dipimpin oleh Roh Kudus. Nah, Allah itu setia. Ya, kalau Dia berjanji, kalau Allah berjanji, Dia pasti akan menepati. 2 Timotius 2:13, Allah setia. Allah tidak pernah ingkar janji, asal kita juga mau setia. Mau setia. Dari pihak Allah setia, sekarang dari pihak manusianya. Kalau dari pihak manusianya juga setia, maka Allah terus menyertai. Tapi kalau manusianya tidak setia, Allah nggak bisa apa-apa. Ya, Allah nggak bisa apa-apa. Nah, kita lihat saudaraku, kalau kita setia, pasti Tuhan menolong supaya kita bisa tumbuh. Ya. Roh Kudus akan mengingatkan firman yang pernah kita baca, yang kita pernah dengar, dan Roh Kudus akan menumbuhkan benih-benih firman Tuhan sehingga kita bisa seperti Kristus, menjadi seperti Kristus. Kita lanjutkan, di dunia ini hanya ada 2 macam orang menurut firman Tuhan. Di dunia ini hanya ada 2 macam orang menurut firman Tuhan, yaitu anak-anak Allah dan anak-anak iblis. Ini apa kata firman Tuhan? Ya, hanya ada 2.
anak Allah atau anak iblis. Nah, cirinya di dalam 1 Yohanes 3 ayat yang ke-10, anak Allah bagaimana, anak iblis bagaimana. 1 Yohanes 3:10, inilah tandanya anak-anak Allah dan anak-anak iblis. Jadi ada tandanya. Setiap orang yang tidak berbuat kebenaran tidak berasal dari Allah. Demikian juga barang siapa yang tidak mengasihi saudaranya. Nah, jadi kalau sampai kita sebagai murid Kristus terus kita tidak mempunyai kasih Allah, ya, kita dikategorikan, digolongkan sebagai anak iblis. Kita harus menunjukkan kasih. Allah itu kasih adanya. Allah itu kasih adanya. Nah, anak Allah itu seperti Allah. Luar biasa, saudaraku. Memang pada waktu iman kita masih kanak-kanak, masih bayi begitu saudaraku ya, masih kanak-kanak, maka sekalipun kita sudah menjadi anak Allah, belum kelihatan pengaruhnya. Bayi, masih bayi dari anak seorang raja, ya, bayi itu belum kelihatan pengaruhnya. Tetapi kalau bayi itu tumbuh makin besar, makin nampak bedanya, ya, makin kelihatan. Apalagi kalau sudah dewasa, ya, bisa diberi tanggung jawab, bahkan bisa duduk di atas tahta sang Bapa. Nah, kalau bertumbuh begitu juga anak Allah, kalau masih kanak-kanak rohani tidak tampak bedanya. Coba kita lihat Galatia 4 ayat yang pertama. Galatia 4 ayat yang pertama dikatakan demikian. Yang dimaksud ialah selama seorang ahli waris belum akil balik, sedikit pun ia tidak berbeda dengan seorang hamba. Sungguh pun ia adalah tuan dari segala sesuatu. Jadi kita waktu diangkat menjadi anak Allah, kita harus bertumbuh, mengalami pendewasaan, mengalami kedewasaan, tumbuh terus, baru nampak bedanya, baru kelihatannya. Kanak-kanak yang nggak kelihatan, kanak-kanak dan hamba nggak kelihatan bedanya, kecuali kalau dia sudah tumbuh menjadi dewasa. Nah, kita melihat lebih lanjut, Immanuel itu suatu kerjasama. Ya. Immanuel suatu kerjasama, sebab Allah menciptakan manusia sebagai makhluk bebas. Ya. Jadi Immanuel itu adalah kerjasama, ya, antara manusia dan Allah. Kalau manusianya mau menurut taat, maka Immanuel. Dari pihak Allah, kalau Allah sudah mulai sesuatu yang baik, dia akan teruskan sampai ke akhir. Kalau Tuhan sudah mengasihi kita dari awal, dia akan mengasihi terus sampai ke akhir, kecuali manusianya. Sebab itu, supaya mengalami Immanuel, itu kerjasama. Ya. Allah menciptakan manusia itu sebagai makhluk bebas. Ya. Sebagai makhluk bebas, punya kebebasan. Ya. Nah, kalau kebebasan ini kita serahkan, kita taat kepada Tuhan, artinya kita mau dipimpin, dituntun, seberapa banyak orang yang dipimpin oleh Roh Allah ialah anak-anak Allah. Nah, Allah menghendaki supaya manusia dari dirinya sendiri mau menyerah dan taat pada Allah. Baru Allah bisa bekerja makin bebas dan makin heran. Nah, waktu Daud menyerahkan kepada Tuhan hidupnya, ya, keindahannya luar biasa. Ya, hidup kita menjadi indah.
Tetapi kalau tiba-tiba berbalik, orang itu tidak mau taat lagi, maka Allah berhenti. Allah berhenti. Kalau umatnya tiba-tiba berbalik, tidak mau taat lagi, tidak mau nurut, ya Allah berhenti. Allah nggak bisa terus. Pada waktu peristiwa Raja Saul, itu Raja Saul itu mulainya bagus. Mulai dengan roh, tapi sayang diakhir dengan daging. Tidak taat. Ya. Waktu disuruh menunggu dan tidak menunggu. Dia ambil keputusan sendiri, ambil tindakan sendiri. Sampai Samuel berkata, tindakanmu, perbuatanmu itu bodoh. Galatia 3, ayat 3 sampai ke 4, mulai dalam roh, mengakhiri dalam daging, yang rugi diri sendiri. Dirinya sendiri. Pihak Allah itu selalu siap, standby. Begitu orang itu berkata, Tuhan, tuntun langkahku, pimpin langkahku, maka Tuhan memimpin dia sampai ke akhir. Hendaklah engkau setia sampai mati. Kita melihat lebih lanjut, jadi kerjasama Allah dan manusia itu tergantung dari satu A. Ya. Jadi kerjasama Allah dan manusia, artinya Immanuel, itu tergantung dari A. Allah. Allah itu selalu siap bersekutu. Allah tidak pernah berubah. Dia tetap setia. Ya. Dalam 2 Timotius 2 ayat 13, 2 Timotius 2:13, jika kita tidak setia, dia tetap setia. Karena dia tidak dapat menyangkal dirinya. Ya. Jadi kita melihat kerjasama Allah dan manusia itu tergantung dari Allah. Kalau dari pihak Allah kita tidak diragukan lagi. Ya. B, manusia. Nah, manusia harus memutuskan untuk mau bekerja sama dengan Allah. Ya. Manusia harus memutuskan mau bekerja sama dengan Allah atau tidak. Ya. Dalam Lukas 12:57, tidak dapatkah kau mengambil keputusan yang sungguh tentang dirimu sendiri? Nah, harus ambil satu keputusan. Ya, nggak bisa. Manusia ini harus berkeputusan. Dan keputusan ini setiap hari. Ya, setiap hari Tuhan pimpin langkahku. Besok terus. Setiap hari sampai Tuhan Yesus datang kembali. Jadi sepanjang umur hidup kita terus-menerus harus mengambil keputusan untuk bekerja sama dengan Tuhan. Ya. Nah, kita melihat lebih lanjut tingkat kerjasama Allah, tempat kerjasama di dalam Immanuel, ya. Tingkat kerjasama di dalam Immanuel, kita melihat, saudaraku, semua itu tergantung dari kita masing-masing. Ada tingkatan-tingkatan, dan itu sangat jelas di dalam terang firman Tuhan. Itu kalau kita lihat kemah suci atau tabernakel, ya, itu ada 3 tingkatan. Nah, sebab itu kita melihat tingkat yang pertama, yaitu tingkat halaman. Nah, jadi kerjasama Allah dengan manusia tingkat halaman. Ini kita melihat, saudaraku, hubungan atau kerjasama dengan Tuhan model begini dengan orang yang jatuh bangun dalam dosa. Praktis tidak tampak Immanuel di sini. Ya. Jadi sebentar dia bertobat, sebentar dia berdosa lagi. Sebentar minta ampun, sebentar jatuh lagi dalam dosa. Jadi praktis tidak kelihatan, ya, kerjasama ini. Dan kita melihat
Kadang-kadang bertobat, ya Tuhan kembali. Seperti Saul. Nah, bertobat, kembali lagi. Pecah lagi. Akhirnya tidak dapat dipulihkan. Simpson bertobat. Kembali Tuhan. Buat dosa lagi. Ya, lama-lama kemurahan Allah habis. Waktunya habis. Sampai mata Simpson dicungkil begitu rupa. Dan saat terakhir, dia bertobat, dia minta ampun kepada Tuhan. Masih Tuhan memberi kesempatan, tapi waktunya habis. Akhirnya dia mati tertimpa puing-puing bangunan itu. B. Tingkat 2, yaitu tingkat ruangan suci. Tingkat 2, yaitu tingkat ruangan suci. Di sini hubungan dan kerjasama dengan orang yang penuh dan dipimpin Roh Kudus. Beda. Ya. Jadi bisa terus menerus, sehingga tampak gambaran Immanuel yang nyata dan jelas dalam tingkat yang kedua ini. Orang yang hidup dalam ruangan suci. Ya. Jadi jelas. Roh Kudus terus. Sebab kalau seorang mau dipimpin Roh Kudus, pasti pekerjaan Allah tampak. Apa yang dibuatnya berhasil oleh Tuhan. Ya. Kelihatan, sangat kelihatan. Nah, ini perlu belajar. Saat satu orang bertobat, memang dia masih di tingkat 1, tapi segera masuk di tingkat yang kedua. Nah, antara pintu gerbang sampai pintu kemah itu seperti bayi 8 hari yang disunat. Segera mengalami kelahiran baru dan bisa dipimpin oleh Roh Kudus. Jadi firman Tuhan mengatakan seberapa banyak orang yang dipimpin oleh Roh Allah, dialah anak Allah. Ya. Jadi kelihatan. C, tingkat yang ketiga. Nah, ini luar biasa. Yaitu tingkat ruangan maha suci. Jadi saudara perhatikan, tingkat ruangan maha suci itu dimulai dari tingkat halaman. Tidak mungkin langsung dari luar halaman langsung lompat ke ruang maha suci. Tidak. Tapi begitu satu orang percaya, dia masuk tingkat yang pertama, halaman. Segera. Ya. Begitu udah dibaptis, mengalami kelahiran baru, pikul salib. Ya. Pikul salib. Berjalan terus, akhirnya dipimpin oleh Roh Kudus. Ada 3 alat di dalam ruangan suci. Itu kita bertumbuh dalam 3 alat itu. Meja roti pertunjukan, pelita emas, dan mezbah dupa. Kalau ini terus masuk dalam satu tingkat yang terakhir, itu namanya tingkat ruangan maha suci. Di sini manusia dan Allah itu lekat menjadi satu. Saudara perhatikan tabut perjanjian dan tutupnya. Ya, itu lekat jadi satu. Haleluya. Jadi tutup dan tabut jadi satu. 1 Korintus 6 ayat yang ke-17. 1 Korintus 6 ayat 17 dikatakan demikian. Tetapi siapa yang mengikatkan dirinya pada Tuhan menjadi satu roh dengan Dia. Haleluya. Ya, menjadi satu roh seperti putra manusia Yesus dengan Bapaknya menjadi satu. Sebab itu dalam Yohanes 10 ayat yang ke-30, aku dan Bapa satu. Yohanes 10 ayat 30 dikatakan, aku dan Bapa adalah satu. Nah, satu, saudara, dalam satu kesatuan yang luar biasa. Jadi, apa saja yang dikatakan atau diperbuat oleh Bapa, itu yang dilakukan oleh putra manusia Yesus. Aku melihat Bapa mengerjakan ini, dia kerjakan.
Dia tidak mau bekerja dari dirinya sendiri. Jadi apa yang diperbuat oleh Bapa, dia lihat, dia kerjakan. Bapa dan Putra manusia Yesus menjadi satu. Sebab itu, kalau orang melihat Putra manusia Yesus, itu sama seperti melihat Bapa. Sebab semuanya sama. Baik perkataan dan perbuatannya sama. Yohanes 12 ayat yang ke-45. Yohanes 12:45 dikatakan, dan barang siapa yang melihat aku, ia melihat dia, melihat Bapa yang telah mengutus aku. Yohanes 14 ayat yang ke-9. Yohanes 14 ayat yang ke-9 dikatakan demikian. Kata Yesus kepadanya, telah sekian lama aku bersama-sama kamu, Filipus, namun engkau tidak mengenal aku. Barang siapa telah mengenal aku, telah melihat aku, ia telah melihat Bapa. Bagaimana engkau berkata, tunjukkanlah Bapa itu kepada kami? Filipus gak mengerti rahasia ini. Tuhan jelaskan, kalau kamu sudah melihat aku, berarti kamu sudah melihat Bapa. Karena Bapa dan aku satu. Bapa dan aku satu. Nah, sekarang kita melihat hasil dari Immanuel. Hasil dari Immanuel. Satu, sejahtera dari Allah akan selalu mengawali dan memerintah hatinya. Ya. Jadi sejahtera dari Allah akan selalu mengawali dan memerintah hatinya. Jadi saudaraku, hasil Immanuel di tengah apapun juga, di tengah keadaan sikon yang luar biasa yang tidak menentu, tapi tidak bisa dicuri itu sejahtera. Karena ada di dalam hidup kita. Sejahtera kita bukan dari luar dimasukkan ke dalam, tapi karena ada unsur Immanuel, Allah beserta kita, maka sejahtera itu selalu mengawali hati kita, pikiran kita. Filipi 4 ayat yang ke-7. Filipi 4 ayat yang ke-7 dikatakan demikian, damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Jadi hati kita tuh terpelihara. Firman Tuhan mengatakan, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan. Kalau ada sejahtera Allah, maka kita punya indikator yang jelas. Kalau hati kita nggak ada damai, berarti sejahtera Allah sedang pergi terputus. Nah, ini cepat dipulihkan. Supaya Immanuel terjadi. Kolose 3 ayat yang ke-15. Kolose 3 ayat 15 dikatakan demikian, hendaklah damai sejahtera Kristus memerintah dalam hatimu, karena untuk itulah kamu telah dipanggil menjadi satu tubuh, dan bersyukurlah. Jadi damai yang diberikan Tuhan itu memerintah. Jadi pada waktu kita mau melakukan aktivitas apa, terus gak ada damai, jangan diteruskan. Karena damai Kristus itu memerintah hidup kita. Damai Tuhan memerintah. Jadi kalau kita sebagai umat Tuhan, hubungan kita dengan Tuhan baik, sejahtera, damai itu mengawali kita. Jadi itu tanda yang peka. Kalau sejahtera mulai gak ada, hilang begitu, stop dulu, jangan diteruskan. Tanya Tuhan dulu, berhenti. Nah, jangan-jangan di depan ada sesuatu yang berbahaya yang kita tidak tahu, tapi Tuhan tahu. Sebab itu Tuhan bikin gak sejahtera, gak ada damai, supaya kita tidak terus melanjutkan. Kita tidak tahu
langkah-langkah kita ke depan, tapi Tuhan tahu. Nah, orang yang dipimpin oleh sejahtera aman, damai hidupnya. Ya, kita melihat lebih lanjut, 2. Kalau Allah beserta kita, kita menjadi berani. Bukan berani ngawur, tidak. 2 Timotius 1 ayat yang ke-7, Tuhan memberikan keberanian itu. Ya. Sebab Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan kekuatan kasih dan ketertiban. Jadi hasil Immanuel kita bukan jadi penakut. Ya. Bukan jadi penakut. Beberapa orang takut akan maut. Kalau aku mati nanti gimana? Kalau aku kecelakaan gimana? Nanti kalau begini gimana? Kalau aku dirampok orang terus dibunuh bagaimana? Ketakutan akan maut itu tertawan seumur hidup. Ibrani 2 ayat yang ke-15. Dan supaya dengan jalan demikian ia membebaskan mereka yang seumur hidupnya berada dalam perhambaan oleh karena takutnya kepada maut. Satu orang yang takut akan maut diperhamba. Jadi seluruh karya Allah, kekuatan Allah, mujizat Allah gak berfungsi. Kan takut. 2 Timotius tadi katakan, Tuhan tidak pernah memberikan roh ketakutan. Gak pernah, saudara. Sebab itu, kalau Allah beserta kita, kita menjadi berani. Hasil dari Immanuel membuat kita berani menghadapi gerombolan-gerombolan musuh. Ya. Mazmur 18 ayat 30 dikatakan, melompati tembok-tembok musuh. Yosua menghadapi Yeriko, Yosua tidak takut. Karena Tuhan yang menuntun dia. Ada keberanian yang luar biasa. Ya. Nah, disertai Allah itu berarti segala-galanya hasilnya besar. Yosua besar. Yosafat hasilnya besar. Dari ketakutan jadi menjara, lembah ujian. Ya. Kita melihat luar biasa. Musa, kalau disertai Tuhan, hasilnya luar biasa. Dan saudaraku, itu membuat kita penuh sukacita. Ya, penuh dengan sukacita. Kuasa ada di dalam kita, hikmat, marifat, bahkan juga limpah dengan karunia roh. Limpah. Jadi dengan kata lain, kemenangan dengan Allah itu berlangsung terus menerus sampai kita tiba di surga. Ya. Jadi Immanuel, kemenangan bersama dengan Allah itu terus menerus sampai kita tiba di dalam kerajaan sorga. Bahkan mati pun masih menang. Sebab dikatakan, saudaraku, mati itu bukan duka cita atau rugi, tetapi untung besar. Filipi 1 ayat 21. Ya. Filipi 1:21, karena bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Jadi Immanuel terus-menerus memimpin kita sampai kita di surga. Jadi sampai mati pun kita masih untung. Ya. Immanuel ini adalah kunci kemenangan yang luar biasa. Hidup Immanuel adalah hidup sorgawi di atas bumi. Jadi kita melihat Immanuel adalah kunci kemenangan yang luar biasa. Hidup Immanuel adalah hidup sorgawi di atas bumi. Nah, kalau orang mau mengalami sukacita, mau menikmati kesenangan, sebab kita masih di dunia, firman Tuhan mengatakan itu butuh duit. Ya. Tapi kalau kerajaan Allah ada di dalam kita,
suasana surga ada di dalam kita memancar keluar. Puji Tuhan, ya. Kita tidak tergantung, kerajaan surga tidak tergantung dari kelimpahan harta, ya. Roma 14 ayat 17. Sebab kerajaan Allah bukanlah soal makanan dan minuman, tetapi soal kebenaran, damai sejahtera, dan sukacita oleh Roh Kudus. Kita punya surga, kita mengalami damai sejahtera, sukacita, karena Roh Kudus ada di dalam kehidupan kita. Jadi Immanuel itu kunci kemenangan yang luar biasa. Ya, kunci kemenangan yang luar biasa. Alami Yesus lahir dalam hidup kita, terima dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat, dosa-dosa kita diampuni, maka Immanuel, Allah bisa menyertai hidup orang seperti ini. Ini hidup yang luar biasa. Sekarang kita melihat syarat-syarat menjadi Immanuel. Ya, ada syaratnya. Kalau kita mau ngambil SIM, syaratnya lihat SIM A, SIM B, atau SIM C. Ya, jadi ada syarat-syarat yang tidak boleh dilanggar. Umur harus cukup. Jangan kita ngambil SIM B umur 15 tahun, nggak bisa. Kecuali nipu. Ya, memalsu datanya. Dan sangat berbahaya. Karena SIM B itu pegang kendaraan besar. Nggak bisa anak-anak. Pikiran harus sudah dewasa. Nah, syarat-syarat menjadi Immanuel. 1. Lahir baru. Lahir baru itu pindah, saudara. Ya, dulu hidup dalam gelap, setelah mengalami kelahiran baru pindah. Dalam kerajaan gelap pindah kepada kerajaannya terang, kerajaan yang ajaib dari Tuhan. Pindah, otomatis suasananya juga beda. Nah, suasana neraka pindah ke suasana surga. Orang yang hidup dalam gelap itu tidak ada damai sejahtera, tidak mengalami damai sejahtera. Begitu dia mengalami satu kelahiran baru, pindah. Wah, satu suasana yang berbeda, sukacita, lihat senang. Nah, sukacita seperti ini dijaga, ya, dijaga. Jangan sampai setelah mengalami kelahiran baru, terus tidak tumbuh, ya, tidak tumbuh sebab macet atau bodoh, ditipu oleh dunia ini, sehingga berpaling lagi ke yang lama. Firman Tuhan mengatakan, kita sudah dibebaskan, kita sudah dibersihkan, jangan lagi kembali ke hal-hal yang lama. Ya, nggak tumbuh, macet namanya. 2, selalu hidup benar, belajar, saudaraku ya, belajar. Hidup benar itu langkah demi langkah. Akhirnya bisa berjalan dalam kebenaran. Kumpulan langkah, 1 langkah, 2 langkah, 3 langkah, lama-lama berjalan dalam kebenaran. Akhirnya terbiasa hidup dalam kebenaran. Jadi kita melihat proses ini. Ya. Jangan sampai orang Kristen yang sudah lahir baru ternyata masih hidup dalam dosa. Kembali itu namanya. Coba kita lihat, saudaraku, 2 Petrus 2 ayat yang ke-21 dan 22. Ya. Karena itu bagi mereka ada lebih baik jika mereka tidak pernah mengenal jalan kebenaran daripada mengenalnya tetapi kemudian berbalik dari perintah kudus yang disampaikan kepada mereka. Jadi kenal, firman Tuhan lebih baik nggak kenal. Sudah kenal, kembali. Nah, firman Tuhan mengatakan dalam
ayat 22, 2 Petrus 2:22, bagi mereka cocok apa yang dikatakan peribahasa yang benar ini. Anjing kembali lagi ke muntahnya, dan babi yang mandi kembali lagi ke kubangannya. Dan orang seperti ini nggak perlu. Dia nggak perlu barang-barang yang kudus. Nggak perlu. Matius 7 ayat yang ke-6 dikatakan demikian, jangan kamu memberikan barang yang kudus kepada anjing, dan jangan kamu melemparkan mutiaramu kepada babi, supaya jangan diinjak-injaknya dengan kakinya, lalu ia berbalik mengoyakkan kamu. Jadi orang seperti sudah mengalami kelahiran baru, tapi nggak tumbuh. Nah, orang seperti ini hidup di dalam dosa, mematikan ya, benih itu, sehingga tidak tumbuh. Kalau diberi barang yang kudus, nggak mau dah. Malah menyerang kembali. Malah menerjang kembali. Sudah, kamu nggak perlu cerita tentang Tuhan Yesus. Saya sudah ngerti. Saya sudah tahu. Saya sudah ikut Tuhan belasan tahun. Tapi tidak ada perubahan. Tidak ada perubahan. Kalau diberi barang yang kudus, dia nggak mau. Dia nggak mau. Merasa dirinya sudah mengerti begitu. Ya. Dua. Tadi yang kedua, selalu hidup benar. Yang ketiga, iman. Roma 1 ayat 17. Ya. Roma 1:17. Tidak cukup, saudaraku, kalau kita hanya hidup benar. Tanpa kita isi, coba kita lihat Roma 1 ayat 17, dikatakan demikian, sebab di dalamnya nyata kebenaran Allah yang bertolak dari iman memimpin kepada iman. Seperti ada tertulis, orang benar akan hidup oleh iman. Jadi kalau hanya hidup benar, terus tidak diisi dengan firman Tuhan, maka imannya mati. Dikatakan iman itu dari firman, dari pendengaran akan firman Allah. Roma 10 ayat yang ke-17. Jadi iman timbul dari pendengaran, dan pendengaran oleh firman Kristus. Jadi kalau hanya lahir baru, terus stop. Nah, iman ini perlu diberi makan. Ya, perlu diberi makan, sama dengan tubuh ini. Kalau tidak diberi makan, kalau tidak istirahat, kalau tidak ada aktivitas, maka tubuh ini jadi lemah. Makin lama sakit terus mati. Begitu juga secara rohani, kita sudah lahir baru, sudah hidup benar, iman, memiliki iman. Tapi iman itu dibiarkan kecil, lama-lama mati. Kalau saudara lihat, orang dulu besar, waktu dia sakit di rumah sakit, dia tergeletak tidur, terus lama-lama dia lemes, tidak ada aktivitas. Kalau kita isi dengan firman Allah, terus kita praktekkan, kita lakukan firman Allah, hasilnya luar biasa. Hasilnya luar biasa. Iman yang datang dari firman Allah, kita bisa menerima segala kelimpahan dan kemuliaan Allah, ya, dengan iman. Sebab tanpa iman kita tidak dapat apa-apa. Percayalah saudara, tanpa iman mustahil kita berkenan di hadapan Tuhan. Jadi iman itu perlu dilatih, perlu mengalami latihan yang namanya kesukaran. Nah, kesukaran yang datang, kesulitan yang datang, firman Allah berjanji. Sebab itu kalau kita ngerti firman Allah, pada waktu kita melihat kesukaran, kita tidak kecil hati, sebab kesukaran yang datang itu tidak pernah melebihi kekuatan kita. Justru kita dilatih dengan kesukaran-kesukaran yang cocok, yang
pas dengan kekuatan kita dan tidak pernah melebihi kekuatan kita, sehingga kita akhirnya bertumbuh memiliki iman yang terus makin lama makin kuat. Ya. Semua orang percaya itu punya kesempatan mengalami hidup seperti Immanuel. Semua orang percaya. Begitu dia lahir baru, percaya Tuhan Yesus, dia bisa mengalami Immanuel. Ya. Sekali lagi, setiap orang percaya bisa mengalami Immanuel, berarti saudaraku, kita hidup dalam penyertaan Tuhan. Ya. Kalau kita hidup dalam penyertaan Tuhan, itu seperti dikatakan, kalau Allah beserta kita, siapa lawan kita? Nggak ada. Bahkan kita yakin dan percaya dengan Tuhan, kita sanggup melakukan perkara-perkara yang besar. Haleluya, haleluya. Jadi saudaraku, kita harus mau sungguh-sungguh, harus mau taat akan firman Tuhan, dan itu pasti bisa. Di dalam Efesus 4 ayat 13, Allah sangat merindukan umatnya bisa. Dan Tuhan mau menyertai umatnya. Efesus 4 ayat 13 dikatakan demikian, sampai kita semua telah mencapai kesatuan iman dan pengetahuan yang benar tentang anak Allah, kedewasaan penuh dan tingkat pertumbuhan yang sesuai dengan kepenuhan Kristus. Jadi pertumbuhan setiap orang beriman itu beda-beda. Ya. Kalau saya beri nilai 0 sampai 100, mungkin ada yang baru 10. Jangan berhenti. Memang 10 masih belum kelihatan. Naik lagi. Nah, kalau ini dilatih terus, sampai mengalami tingkat kepenuhan. Penuh. Haleluya. Haleluya. Nah, iman seperti ini, kalau dilatih terus, menjadi iman yang sempurna. Haleluya. Selagi kita hidup di dalam dunia ini, iman tingkatkan, saudara. Isi terus, baca terus. Ya. Sebab itu Daud memberi kunci. Jangan sampai firman Tuhan dilalaikan. Ya. Orang yang suka merenungkan firman Tuhan, hidupnya pasti berbuah. Sebab penyertaan Allah selalu dalam hidup kita. Dan kita bisa berkata, iman, Allah beserta aku. Kalau Allah beserta aku pasti mengalami kemenangan. Apapun yang terjadi, aku pasti keluar sebagai pemenang. Haleluya. Kesimpulannya, iman adalah kunci kemenangan yang luar biasa. Iman. Hidup Immanuel adalah hidup sorgawi di atas bumi. Ya. Jadi kita masih tinggal di bumi, tapi kita bisa mengalami sukacita surga. Duduk senang, berjalan senang. Ada makanan enak kita nikmati, ada makanan yang sederhana kita nikmati. Ya. Sebab bukan makanan itu yang membuat kita bersukacita, tapi Kristus yang ada di dalam kita, itu sumber sukacita yang akan terus mengalir keluar. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya. Dan Immanuel betul-betul kita alami di dalam sikon seperti ini. Jangan sampai putus dari sumber kekuatan, sumber sukacita, sumber iman. Jangan putus. Kita pasti keluar sebagai pemenang. Mari kita berdoa. Bapa di dalam sorga, terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kembali, Engkau memberitahu kepada kami, Immanuel. Biar kami sungguh-sungguh merindukan ini terjadi dalam hidup kami selagi kami menumpang di dalam dunia. Jangan tinggalkan kami, Tuhan. Kami tidak mau putus hubungan denganmu.
ada dosa pasti putus. Tuhan tidak mau mendengar. Hidup kami dalam kebenaran. Roh Kudus memimpin kami. Tuhan memimpin setiap langkah kehidupan. Maka langkah-langkah hidup kami akan melihat kemenangan, kemenangan, kemenangan senantiasa. Sebab bukan kami, tapi Kristus yang ada di dalam hidup kami. Terima kasih. Memberkati ya Tuhan, umat-Mu yang saat ini sedang bergumul dalam pekerjaannya. Tuhan tolong, Tuhan berkati pekerjaan, berkati ya Tuhan. Karena kami yakin di saat kami bersandar penuh kepada Tuhan, maka Tuhan membukakan tingkap-tingkap surgawi. Di zaman kesulitan, seperti Samaria waktu dikepung, Tuhan bisa membuka tingkap-tingkap berkat itu dan tercurah dalam hidup kami. Berkati ya Tuhan, berkati rumah tangga, berkati kesehatan umat-Mu, berkati masa muda umat-Mu, berkati pelayan. Terima kasih Tuhan, kami sangat bersyukur kalau firman-Mu boleh menjadi pelita, boleh menjadi terang dalam setiap langkah kehidupan kami. Terpujilah nama-Mu, dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan kami berserah. Mari umat Tuhan, kita mengangkat tangan kita. Terimalah saat ini berkat kasih dari Allah Bapa, kasih yang sangat luar biasa. Sukacita, damai sejahtera, perlindungan dari Tuhan Yesus Kristus yang menaungi setiap langkah hidup kami, yang menuntun langkah-langkah hidup kami, dan persekutuan di dalam Allah Roh Kudus yang limpah dengan karunia-karunia roh. Berikan hikmat, berikan hikmat marifat, buah roh yang menyertai pelayanan kami, hidup kami, selagi kami menumpang di dunia ini, sehingga firman-Mu boleh menjadi suluh, boleh menjadi terang dalam perjalanan hidup kami. Dalam nama Yesus, berkat ini diberikan. Haleluya. Semua yang percaya katakan, amin. Shalom, Tuhan Yesus memberkati.